Jangan sembarangan bilang iseng ya. Saya itu emang benar-benar pesen ojol. Cuma ojolnya aja yang lama. Tapi saya sudah jelaskan tadi Bu. Lagian nunggu 5 menit apa susahnya? Kamu jangan marah-marah gitu ya. Saya bisa loh kasih kamu bintang 1. Gak ramah nih ojol kayak gini. Gak akan ada ojol yang ramah kalau penumpangnya kayak Budian. Capek-capek saya kesini, tapi boleh dibotolin. Boros bensin Bu. Beneran saya kasih bintang 1 ya kamu? Tuh, udah saya kasih bintang 1. Pagi Bu Dian, mau beli sayurnya Bu? Enggak bang, makasih. Saya udah belanja kemarin ke pasar. Jadi stok dapurnya masih ada. Oh alah, pantas Bu Dian nggak belanja. Biasanya kan suka paling cepet belanja di saya. Pagi Bu Maya. Pagi bang, saya mau beli ikan masnya 1 kilo dong bang. Ada nggak? Bosen nih, kayaknya ngerjain Kang Ojol seru nih. Aku pesen ojol terus aku batalin deh. Pasti seru nih. Nah, udah aku pesen, tunggu ojolnya sampai sini, baru deh aku batalin. Kemudian nggak belanja, tumben Bu. Enggak Bu Maya, stok masakan masih banyak. Kemudian kenapa ya? Kok dia tiba-tiba jadi pendiam kayak gitu? Mungkin lagi banyak masalah Bu. Iya kali ya. Loh, kok tiba-tiba dibatalin sih? Ah, gimana sih? Udah capek-capek datang ke sini, masa dibatalin gitu aja? Sebentar ya Kang. Kenapa Pak? Saya lihat tadi Bapak kayak kesel gitu. Ini Bu, saya tadi dapat orderan. Padahal saya udah ngebut buat kesini. Pas nyampe orderannya malah dibatalin. Kan saya jadi kesel Bu. Emangnya yang order siapa Pak? Di aplikasi sih namanya Dian, tapi gak ada fotonya. Jadi saya nggak tahu orangnya yang mana. Ini juga pertama kali saya terima orderan atas nama Dian. Ya ampun, Budian itu dia kebiasaan banget sih. Maaf ya Pak, Budian emang suka iseng. Dia suka banget pesen ojol, habis itu dibatalin dadakan. Aduh, ada-ada aja sih. Rugi dong saya. Loh, kok tiba-tiba saya dapat bintang 1 sih? Orang orderannya aja dibatalin, mana reviewnya jelek lagi. Ini orang kenapa sih? Bapak yang sabar ya, saya akan coba bilang ke Budian. Tolong bilangin ya ke dia Bu, jangan suka batalin orderan sembarangan. Apalagi tiba-tiba ngasih bintang 1 gak jelas. Ya ampun, saya gak nyangka kalau Budian sering melakukan itu. Itu udah jadi kebiasaannya Pak. Cuma mungkin ini udah parah. Biasanya dia cuma batalin aja. Tapi sekarang sampai dikasih bintang 1 segala. Kasian Kang ojolnya. Budian lagi nunggu siapa? Dari tadi cuma duduk aja di warung saya. Saya lagi nunggu ojol Bu Ija. Maaf ya kalau saya nunggunya lama di sini. Oh, kirain Budian lagi nunggu apa? Soalnya saya mau tutup warungnya. Sebentar doang kok Bu Ija. Kalau ojolnya udah datang juga, saya pasti pulang kok. Lagian Budian ngapain sih pesen ojol? Rumah ibu kan deket dari sini. Jalan kaki juga bisa Bu. Gak usah repot-repot nunggu ojol. Ya saya pengennya naik ojol Bu. Males jalan kaki. Bu Ija, saya beli deterjennya dong ya, yang 5.000. Siap Bu Maya. Sebentar ya, saya ambilkan. Loh, kok orderannya dibatalin sih? Permisi ibu-ibu, yang namanya Dian yang mana ya? Ini Pak Budian. Budian, kenapa ibu tiba-tiba batalin orderannya? Saya sudah sampai loh Bu, capek-capek saya kesini. Siapa suruh lama? Saya udah nunggu lama loh Pak. Makanya jangan lama kalau gak mau dibatalin. Bu, saya kan udah bilang di chat kalau saya datang 5 menit lagi. Ini bahkan belum sampai 5 menit saya udah nyampe. Tapi menurut saya itu lama. Udahlah Bapak nggak usah protes. Kalau saya batalin ya udah terima aja. Budian, Ibu jangan sesuka hati memesan ojol terus batalin gitu aja. Kan kasihan Bu ojolnya. Mereka butuh bensin buat sampai ke sini. Jangan dibiasakan iseng kayak gitu Bu. Jangan sembarangan bilang iseng ya. Saya itu emang benar-benar pesen ojol. Cuma ojolnya aja yang lama. Tapi saya sudah jelaskan tadi Bu. Lagian nunggu 5 menit apa susahnya? Kamu jangan marah-marah gitu ya. Saya bisa loh kasih kamu bintang 1. Gak ramah nih ojol kayak gini. Gak akan ada ojol yang ramah kalau penumpangnya kayak Budian. Capek-capek saya kesini, tapi boleh dibotolin. Boros bensin Bu. Beneran saya kasih bintang 1 ya kamu? Tuh, udah saya kasih bintang 1. Saya juga bisa blokir ibu ya. Ya silakan aja. Lagi pula ojol bukan cuma kamu. Baru jadi ojol aja udah sombong. Ya ampun, Budian itu. Saya benar-benar gak habis pikir sama Budian itu. Masa tiba-tiba dia batalin orderan gitu aja? Mana saya cuma dikasih bintang 1. Saya juga sama Pak Bayu. Dia ngasih saya bintang 1 sama review yang jelek di aplikasi. Ini gak bisa dibiarin. Kalau kayak gini terus, yang ada kita yang rugi. Dia mah enak tinggal dibatalin gitu aja. Lah kita yang dapat bintang 1, yang ada nggak bakalan dapat orderan. Bener itu Pak Bayu. Kita bisa-bisa nggak dapat orderan. Saya kesel banget sama Budian. Saya sampai ngeblokir dia.
Wah, sama dong. Saya juga ngeblokir Budian. Saya nggak mau lagi terima orderannya. Kalau sudah ngeblokir satu pelanggan nggak akan masalah. Daripada kita dapat orderan fiktif terus. Lebih baik kehilangan satu pelanggan yang nyebelin daripada kita ditipu terus. Pak, saya dapat orderan nih. Saya duluan ya. Iya Pak Agus, silakan. Biarin aja si Budian itu nggak bisa pesan ojek online lagi. Ini semua demi kesejahteraan diriku sendiri. Bu Maya dan Koko Meong mau kemana? Tumben jalan kaki, biasanya naik ojol. Saya mau nganterin Koko Meong. Kalau naik ojol, Koko Meong belum berani. Meong, meong, meong. Kata Koko Meong, iya Pak, saya belum berani. Mungkin nanti. Walah, ya sudah. Padahal sebenarnya nggak masalah loh kalau naik ojol daripada jalan kaki gitu. Kata Koko, saya sebenarnya mau naik ojol, tapi masih belum berani. Takut diculik. Gak mungkin diculik atuh. Kamu ini ada-ada aja. Ya udah, kita duluan ya Pak. Mari. Iya Bu, mari. Hati-hati di jalannya. Ini ojol pada kemana sih? Aku udah nungguin di sini dari tadi. Kenapa nggak ada satupun yang datang? Aku pesen ojol yang lain aja deh. Loh, kok nggak bisa sih? Malah ada tulisan pengemudi tidak tersedia. Apa-apa nih? Bisa-bisanya nggak ada pengemudi satupun yang mau terima orderan aku. Kenapa Bu Dian? Saya lihat dari tadi ibu kayak kesel gitu. Iya Bu Maya, saya kesel banget. Masa saya mau pesen ojol tapi nggak ada satupun yang mau terima orderan saya? Mungkin itu aja buat ibu. Selama ini kan Bu Maya sering banget pesen ojol terus tiba-tiba dibatalin gitu. Enggak mungkin. Masa cuma kayak gitu doang mereka dimasukin ke hati? Saya kan cuma bercanda aja. Tapi bercandaan ibu itu nggak lucu. Ibu tahu nggak? Banyak ojol yang jauh-jauh nyamperin ibu, ngerelain bensin. Sama ibu malah dibatalin. Gimana nggak kesel? Apalagi ibu sering ngasih bintang 1 tanpa sebab. Itu kan bikin ojol jadi kurang penumpangnya. Halah, gak mungkin kayak gitu. Itu merekanya aja kali yang dendam sama saya. Iya mungkin ibu benar, mereka dendam sama ibu. Makanya kan mereka nggak mau terima orderan ibu. Ih, dasar ojol-ojol nggak tahu diuntung. Mereka malah menolak rezeki. Mereka pikir saya nggak bisa apa tanpa ojol. Saya bisa kok kemana-mana tanpa ojol. Astagfirullah, Budian itu semoga cepet sadar deh kalau apa yang dilakukan selama ini salah. Aduh, ini kok nggak ada ojek sama sekali ya? Gimana aku mau pulang kalau kayak gini? Mana jalannya sepi banget lagi. Aku juga pesen ojol aja deh. Siapa tahu aja udah bisa. Aduh, kok nggak bisa-bisa sih? Kayaknya beneran deh, ojolnya gak mau terima orderan aku. Sombong banget sih mereka itu. Masa mau dapet rezeki ditolak? Aku nggak bakalan batalin lagi kok. Tapi malah mereka yang gak mau terima. Hei, berhenti! Pak, berhenti Pak! Loh, kok malah pura-pura gak denger saya sih Pak? Pak, berhenti! Kenapa Bu? Saya mau ngojek dong Pak. Saya mau pulang udah malam ini, tapi nggak ada satupun ojek. Ya Budian, pesen di aplikasi lah. Saya nggak mau kalau nggak pesen di aplikasi. Nah justru itu di aplikasi nggak bisa. Setiap kali saya pesen, terus ada tulisan pengemudi tidak ada. Jadi tolong ya Pak, anterin saya pulang. Saya bayar deh berapapun yang Bapak minta. Saya tetap nggak mau Bu, kalau nggak dari aplikasi. Itu semua adalah azab buat ibu. Makanya Bu, jangan suka batalin orderan dadakan. Apalagi tiba-tiba ngasih bintang 1 tanpa sebab. Ibu lupa ya, yang kemarin yang ngasih review jelek tentang saya di aplikasi siapa? Ibu kan? Sekarang terima deh akibatnya. Ah, Bapak ini, saya kan cuma bercanda Pak. Gak usah dimasukin ke hati. Bercanda? Budian bilang itu bercanda. Bercandaan ibu itu nggak lucu. Gara-gara ibu, saya jadi sepi penumpang. Ah, masa sih sampai segitunya? Bapak jangan bercanda ya. Saya gak bercanda Bu, sudah tidak berguna berbicara dengan ibu. Lebih baik saya pergi. Heh, Pak, tunggu Pak. Kok malah ditinggal sih? Apa bener ya yang diomongin sama Pak Agus? Terpaksa deh aku jalan sampai rumah. Aduh, kaki aku sakit banget. Gara-gara dari pasar sampai rumah jalan kaki. Ini semua gara-gara ojol itu. Aku harus jalan kaki deh. Aduh, kaki aku sakit banget. Ah, kenapa kakiku lemes banget? Pegel banget lagi. Aku sampai gak bisa berdiri. Ini kenapa? Kakiku kok gak bisa bergerak? Ah, mungkin terlalu lama jalan kaki, jadinya gak bisa gerak. Tapi aku pengen masuk rumah. Aduh, Budian ngapain malam-malam duduk di teras kayak gitu? Kelihatannya lagi kesakitan. Apa aku samperin ya?
Pak, tolongin saya Pak, kaki saya nggak bisa digerakin. Saya mau masuk rumah tapi nggak bisa. Kenapa kaki Budian bisa kayak gitu? Tadi saya mau ke pasar, terus pesen ojek online, tapi nggak ada satupun yang menerima orderan saya. Makanya saya jalan kaki, dan sekarang kaki saya nggak bisa digerakin Pak. Itu semua hukuman buat Budian. Selama ini suka banget kerjain kita para ojol. Kenapa Pak Bayu ngomong kayak gitu? Saya lagi kesakitan loh Pak. Pak Bayu seharusnya nolongin saya. Buat apa saya nolongin Budian? Ibu aja gak pernah mikirin saya waktu itu. Ibu enaknya batalin orderan ojek online di saya. Sekarang terimalah akibatnya, Bu. Apa benar ini semua hukuman buat aku? Kakiku beneran gak bisa digerakin. Sekarang gimana caranya aku bisa masuk ke rumah? Mungkin aku tunggu sebentar biar sakitnya agak reda, baru nanti aku masuk ke rumah. Aduh, ini kenapa kakiku tambah sakit ya? Padahal semalam udah aku kompres pakai air hangat, tapi kenapa malah tambah sakit? Ya ampun, kaki aku tambah bengkak. Gimana ini? Aduh, kaki aku susah banget buat digerakin. Apa benar kata Pak Bayu semalam kalau ini hukuman buat aku? Selama ini aku udah ngerugiin banyak orang. Aku selalu pesen ojol, tapi setelah itu membatalkan pesanannya. Aduh, kakiku tambah sakit. Kayaknya aku harus ke rumah sakit sekarang deh. Sakitnya semakin menyebar ke bagian pinggul. Aduh, kakiku bahkan sulit untuk bergerak. Tolong, tolong. Percuma saja aku minta tolong. Gak bakalan ada yang dengar. HP-ku, mana HP-ku? Aku langsung telepon ke rumah sakit aja deh. Halo, tolong saya. Iya, keluhannya apa, Bu? Kaki saya sakit, tolong segera ke sini ya. Cepet ke sini. Ke Jalan Animasi Meong Koko nomor 1, rumah nomor 123. Cepet ya. Baik, Bu, kami akan segera ke sana. Mohon Ibu untuk tidak kemana-mana. Tetap tenang, pastikan ada orang lain di samping Ibu. Bawel, udah cepet ke sini. Kaki saya sudah sakit banget ini. Baik, Bu, mohon bersabar. Kita akan segera ke tempat Ibu. Rasanya semakin sakit. Gimana ini? Kakiku sulit untuk digerakin. Kenapa ambulannya lama sekali sih? Kakiku semakin sakit. Itu bukannya Budian ya? Kenapa dia dibawa sama ambulan? Budian sakit, tapi sakit apa ya? Bu Maya, itu Budian kenapa dibawa sama ambulans? Dia sakit. Saya juga nggak tahu Pak Bayu. Meong, meong, meong. Bu Maya, itu Koko Maya ngomong apa? Kata Koko Meong, Budian dibawa ke rumah sakit karena kakinya bengkak. Serius? Ini pasti karena semalam. Emangnya semalam kenapa Pak Bayu? Semalam itu saya ketemu Budian di depan rumahnya. Dia kayak kesakitan gitu. Kata dia kakinya sakit karena jalan dari pasar ke rumahnya. Kemarin malam sih dia minta bantuan saya, tapi saya nggak bantu. Meong, meong, meong. Kata Koko Meong, kenapa Pak Bayu nggak nolongin Budian? Kan kasihan dia kakinya lagi sakit. Saya masih kecil sama Budian. Gara-gara dia saya jadi jarang dapat pelanggan. Jadinya saya nggak bantuin dia. Saya nggak tahu kalau kakinya bakalan separah itu. Semoga Budian nggak kenapa-napa ya. Meong, meong, meong. Aduh, Koko Meong, kamu tuh ngomong apa sih? Saya bener-bener gak ngerti. Koko Meong bilang, ini semua aja buat Budian. Saya juga mikirnya kayak gitu. Mungkin ini semua teguran untuk Budian, karena selama ini dia yang suka anaknya ngebatalin orderan ojek online. Mungkin sih Pak, tapi kalau dilihat-lihat kasihan juga ya sama Budian. Jadi bener nih, kalau kaki saya ini nggak bisa sembuh. Bukan tidak bisa sembuh, Bu, tapi saya tidak bisa menemukan penyakit yang ada di kaki Ibu. Kaki Ibu bengkak dan memerah. Daging di kaki Ibu seperti membusuk. Kenapa kaki saya jadi seperti ini, dokter? Semalam kaki saya hanya bengkak biasa. Kenapa jadi seperti ini? Budian, yang sabar ya. Mungkin ini semua teguran untuk Ibu. Apa kaki saya bisa sembuh, Dok? Untuk itu saya belum bisa memastikan, Bu, apakah kaki Ibu bisa sembuh atau tidak. Saya hanya bisa memberikan obat untuk penghilang rasa sakitnya. Berarti kaki saya ini emang gak bisa sembuh. Ini semua adalah ajaib untuk saya. Saya sangat menyesal. Tidak apa-apa jika Ibu menyesali semua perbuatan Ibu, tapi alangkah lebih baiknya untuk tidak melakukan perbuatan yang buruk lagi. Iya dokter, saya tidak akan mengulangi perlakuan buruk saya yang dulu. Saya tidak tahu perlakuan buruk apa yang Budian lakukan, tapi saya percaya kalau orang yang mau berubah menjadi lebih baik, pasti Tuhan akan memberi jalan. Budian, yang semangat ya. Terima kasih banyak dokter. Sekarang saya jadi jauh lebih tenang.
Ya ampun, ternyata bener ya yang dikatakan tetangga kalau Bu Dian itu masuk rumah sakit. Tapi kok bisa ya? Mungkin karena dia kebanyakan jalan kaki Bu Ija, makanya kakinya jadi bengkak kayak gitu. Tadi pagi saya lihat Budian sudah pulang dari rumah sakit, terus dia naik kursi roda. Saya belum sempat menjenguk Budian, soalnya tadi Budian langsung masuk ke rumahnya. Kayaknya kita harus jenguk Bu Dian deh. Bener Bu Ijah, kita harus jenguk Budian. Saya pengen tahu keadaannya sekarang gimana. Pak Bayu mau ikut nggak? Sebenarnya saya masih sakit hati sama apa yang udah dilakuin oleh Budian. Tapi kalau melihat keadaannya sekarang, saya merasa iba. Nanti saya coba jenguk Budian deh. Sekalian saya ajak ojol yang lain. Iya Pak Bayu, sekalian ajak ojol yang lain ya. Saya yakin Budian pasti mau minta maaf ke ojol yang lain. Kasihan banget ya Bu Dian, dia sudah hidup sebatang kara, sekarang dapat azab. Kadang tuh saya suka kesel sama kelakuannya, tapi kadang saya merasa iba sama keadaan hidupnya. Saya juga merasakan hal yang sama Bu, tapi mau bagaimanapun Budian tetap tetangga saya. Ini semua adalah aja buat aku. Selama ini aku selalu berbuat seenaknya. Aku melakukan sesuatu hanya untuk menyenangkan diriku. Tapi aku tidak pernah memikirkan orang lain. Aku tidak pernah memikirkan dampak yang dialami oleh orang lain karena kelakuanku. Sekarang kakiku jadi seperti ini. Aku tidak bisa jalan. Bahkan sekarang kakiku mengeluarkan bau yang tidak sedap. Orang-orang pasti akan menjauhiku. Aku benar-benar menyesal. Aku menyesali semua perbuatanku. Aku harus meminta maaf kepada orang-orang yang sudah aku rugikan, terutama kepada ojol yang sering aku batalkan orderannya. Terus juga memberikan bintang 1. Iya, aku harus minta maaf sama mereka. Tapi gimana caranya? Aku saja sulit untuk berjalan. Siapa itu? Ada bapak-bapak dan ibu-ibu. Ada apa ya kalian ke rumah saya? Kita kesini mau jenguk Budian. Gimana keadaan ibu sekarang? Maaf, saya baru bisa jenguk. Iya, nggak apa-apa kok Bu Maya. Sekarang keadaan saya seperti yang kalian lihat. Saya tidak bisa berjalan. Dan kata dokter, nggak tahu sampai kapan kaki saya seperti ini. Saya turut prihatin ya Bu Dian, semoga cepat sembuh. Amin, terima kasih ya Bu Ija. Pak Bayu, saya minta maaf ya Pak. Maaf atas semua kesalahan saya. Saya sudah membuat Pak Bayu jadi kehilangan pelanggan. Ya Budian, nggak apa-apa. Saya sudah memaafkan Budian. Cuma lain kali Budian jangan lakuin hal itu lagi ya. Itu sangat merugikan orang banyak Bu. Iya Pak Bayu, saya janji tidak akan melakukan itu lagi. Oh iya Pak Bayu, Pak Agus di mana ya? Saya mau minta maaf sama Pak Agus. Pak Agus keluar kota Bu. Dia pulang kampung. Tapi Pak Agus menitipkan salam buat Ibu. Dan Pak Agus bilang kalau dia sudah memaafkan Ibu. Alhamdulillah Pak Agus sudah memaafkan saya. Terima kasih ya Pak Bayu. Iya sama-sama Budian. Ibu cepat sembuh ya. Terima kasih semuanya sudah mau menjenguk saya dan juga memaafkan saya. Saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Saya benar-benar menyesal. Iya Bu Dian, sama-sama. Saya senang Bu Dian sudah mau berubah. Semoga di kemudian hari Bu Dian tetap menjadi orang yang baik ya. Iya Bu, iya. Sampai lupa untuk mempersilahkan kalian masuk. Ayo masuk dulu. Kalau saya nggak usah deh Bu. Soalnya saya ada orderan. Takut nanti pelanggannya kelamaan. Kalau gitu saya berangkat dulu ya Bu. Permisi semuanya. Ayo ibu-ibu silakan masuk.